Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang membawa kita ada sampai saat ini. Dan mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat campur tangan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sampai pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Kami ada sampai pagi hari ini semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kami masih diberikan waktu kesempatan lagi ada di bait-Mu yang kudus. Satu kerinduan kami ada di tempat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Dan pagi hari ini kami minta biar kuasa-Mu melawat kami. Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami. Bahkan pagi hari ini kami minta biar Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Pagi hari ini kami minta biar kuasa-Mu bekerja lebih dalam. Ambil alih ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya biar kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami lebih dalam untuk menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami berdoa kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengambil sukacita kami pagi hari ini, apapun bentuknya ia bekerja. Kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Kau yang berkuasa di tempat ini, membebaskan kami untuk kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada bagi kami saat ini. Ketika kami buka hati kami untuk kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami melayani ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu pagi hari ini. Arahkan hatimu. Katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Tuhan.
memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Pagi hari ini bangun imanmu kembali. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kita sudah alami di dalam hidup. Terlalu banyak pertolongan Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong setiap hidup kita. Dan pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, apapun keadaan kami pagi hari ini, kami tetap memilih untuk kami percaya, kami tetap memilih untuk kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan, lawat kami pagi hari ini, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Dari awal katakan, haleluya, Yesus. Meskipun Tuhan tak menolong, dengan iman katakan, meskipun dunia lalai, kami tetap memilih untuk kami percaya. Ku tetap memilih dan percaya dan berucap, meskipun doaku tak terjawab, meskipun doa, terima kasih Tuhan. Meskipun hatiku, kami memilih untuk kami percaya, Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya. Dan beri angkat kedua tangan dulu, katakan berkali-kali, berkali-kali kau menoleh, haleluya. Berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus. Berkali-kali yang kami tahu, Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menolong. Berkali-kali, terima kasih Tuhan. Dalam lemah gelap Engkau ada, Yesus. Dalam lemah gelap, dalam lemah gelap Engkau ada, Yesus. Lagi katakan, di dalam lemah gelap Engkau ada, Tuhan. Dalam lemah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam lembah gelap sekalipun, kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Dan Engkau mau, kami pun umat Tuhan-Mu, kami mau setia di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus membangun iman kami. Dalam keadaan apapun hidup kami tetap percaya dan kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini, semua kami dilawat, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami butuh kekuatan firman-Mu yang menjadi terang, yang menjadi kekuatan di setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau siapkan untuk melayani firman-Mu. Biar tinggal di dalam urapan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu dibukakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami tahu pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan akan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya lewat pujian
Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan kita boleh ada dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Nah tentu saudara, minggu lalu kita masih membahas visi dan misi gereja Tuhan di tempat ini. Minggu lalu saudara, kita sudah membahas mengenai visi yang dimana visi kita kan mengasihi Tuhan dan sesama. Nah kita sudah belajar saudara, visi dalam mengasihi Tuhan. Nah bentuk-bentuk, jadi kan saudara, mengasihi itu kan tanpa ada satu objek, saudara, itu tidak bisa disebut kasih. Jadi alasan kita mengasihi Tuhan, Alkitab berkata minggu lalu, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kasih Tuhan itu saudara, antara Tuhan dan ciptaan. Kalau kasih Tuhan sebelum ada ciptaan kan kita menyebut kasih, namanya kasih Trinitarian ya, antara kasih kepada Bapa kepada Anak, kepada Roh Kudus, dan kasih timbal balik antara Trinitarian. Nah ketika ada ciptaan khususnya manusia, saudara, tidak saja terbatas pada kasih Trinitarian itu, tetapi kasih itu saudara menjadi apa saudara? Allah menjadikan manusia itu adalah objek kasih. Nah saudara, sehingga saudara, objek kasih Allah pertama kepada manusia adalah menyelamatkan manusia. Itu kasih Allah yang luar biasa ya saudara. Sehingga saudara, Allah telah memulai mengasihi kita. Sehingga saudara, dalam visi kita mengasihi Tuhan. Sebaliknya saudara, kita mengasihi Tuhan. Jadi Allah mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan. Itu yang kita sudah bahas lalu. Sehingga kita membahas tentang bentuk-bentuk kita mengasihi Tuhan itu bagaimana. Nah saudara, ada bermacam-macam ya saudara, entah kita beribadah, kita berdoa, begitu saudara, kita memuji Tuhan, itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Bahkan saudara, kita bisa melayani Tuhan dengan harta pun saudara, itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Saudara, siapa lalu ya saudara bertanya begini, wah Pak Gembala, kenapa? Ya, nanti tahun depan kita sudah gereja yang baru ya. Iya, karena kan serah terimanya bulan Mei ya? Mei apa Juni? Ya, saya lupa. Pokoknya antara Mei atau Juni ya. Begitu ya. Bahkan waktu kita rapat lalu di manajemen estate, mereka bahkan menawarkan begini, mau lebih cepat lagi katanya gitu. Ya Pak ya. Jadi mereka tawarkan, mau lebih cepat boleh. Tapi mereka udah kode, kalau mau lebih cepat ya tambah ini. Dari bukan developernya ya saudara, dari kontraktornya. Jadi kalau kita mau lebih cepat lagi serah terima, dia punya tukang-tukang, dia akan drop semua di situ. Jadi pembangunnya akan lebih cepat. Jadi kita bisa serah terima lebih cepat, pakai lebih cepat. Saya sih dalam hati ya mau, karena kan dia cuma butuh ini. Nah kalau kita sampaikan kepada Tuhan dan Tuhan kasih ini ya kita kasih suruh cepat, ya kan saudara? Ya karena kan melayani Tuhan juga saudara, salah satu Alkitab berkata secara teks, memang secara teks ya layanilah Tuhan dengan hartamu. Amin. Ya, oke saudara, kita terus begini. Dia tanya, wah kita tahun depan sudah punya gereja baru ya Pak Gembala. Iya, ya puji Tuhan. Setelah itu kita lega sudah punya gereja besar. Wah kita sudah tidak ada beban lagi pikiran berdoa untuk pembangunan gereja. Saya bilang nggak begitu visi kita. Kalau gereja kita udah selesai, ya kita juga harus bangun gereja orang lain yang belum selesai. Tidak ada selesainya mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kecuali kita ini sudah dipanggil Tuhan ke surga, udah selesai kamu. Selama gereja ini masih ada di muka bumi, saudara, selama Tuhan izinkan saya mengembalakan sidang saudara di tempat ini, saya akan pimpin terus saudara, begitu saudara. Jadi tidak akan ada selesainya kita membangun. Amin saudara. Selesai di sini, bangun lagi yang lain. Haleluya. Bahkan saudara, kita sedang membangun begini. Saudara, saya pun tetap terima proposal saudara dari orang Pak Gembala, teman-teman pendeta ya. Boleh bantu nggak lagi membangun, lagi renov? Ya mesti bantu saudara. Saya juga nggak perlu, kami ini lagi butuh dana besar juga nih. Ya nggak boleh saudara. Ya karena itu sudah visi kita, sudah Tuhan taruh kepada kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan juga adalah ya membangun pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Mau bangun pekerjaan terus?
Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Amin. Makanya bilang, Tuhan berkati saya ya Tuhan, saya punya kerinduan. Haleluya saudara. Oke, sekarang kita akan masuk saudara pada kita sudah bahas mengasihi Tuhan dan bentuk-bentuk mengasihi Tuhan. Sekarang saudara kita akan masuk pada mengasihi sesama. Jadi sekarang mengasihi sesama. Tuhan sudah ya sudah tahu, oh begini ya mengasihi Tuhan. Sekarang kita kepada sesama. Baru minggu depan kita bahas tentang misinya. Mari kita mulai dulu, atau baca lagi sekali lagi ya ayat mengasihi visi kita dulu ya. Baru saya tidak akan membahas di situ, tapi saya akan membahas mengasihi sesamanya. Hanya membaca Matius 22 ayat 38. 37. Tadi saya bilang 38 pertamanya. Itu hukum yang terutama dan yang pertama itu mengasihi Tuhan. Benar nih bacanya dari semua lagi seperti tadi. Oke, ulang lagi. Mari bangkit berdiri untuk baca ayat 37 lagi. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan berkati sampai di situ saja. Jadi ada dua hukum ya saudara, ada dua hukum yang Tuhan taruh yang menjadi visi misi kita. Hukum yang pertama saya sering menyebut itu adalah hukum horizontal. Hukum vertikal. Hukum yang kedua adalah hukum horizontal sehingga membentuk salib saudara. Vertikal mengasihi Tuhan saudara, baru ada hukum horizontal. Nah itu menjadi visi kita saudara, sehingga visi kita ya kalau saudara mau taruh dalam sebuah gambar ya salib aja. Saudara, tapi kalau saudara butuh kata-kata, saudara yang tertulis dalam visi misi kita, saudara adalah mengasihi Tuhan dan sesama, atau menjadi jemaat Tuhan yang menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi intinya visi itu kan mau menjadi. Jadi kalau saudara mau tulis visi itu mulai dari kata menjadi, mau menjadi apa ini, begitu. Nah, jadi jemaat Tuhan di tempat ini sudah mengetahui saudara menjadi jemaat di tempat ini, ya saudara harus ikuti visi di tempat ini mau menjadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, oke, tinggalkan ayat ini saudara, kita akan masuk pada mengasihi sesama melalui saudara Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Kita akan melihat saudara mengenai bagaimana Tuhan memperlihatkan mengasihi sesama. Bentuk-bentuknya saudara ada dalam peristiwa orang Samaria. Ya. Mari kita baca saudara. Ayat 25, Lukas 10 ayat 25, sekali lagi bangkit berdiri, lantai bawah bangkit berdiri. Bergantian membacanya ya. Saya 25 sampai 26. Orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sama ya saudara, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangannya menanyam-nyam bukan saja peramalnya habis-habisan, tetapi dia juga mengenalnya dan yang segala itu pergi meninggalkannya sesama. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga Samaria dari kata-kata itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berkata padanya, kemudian ia menarik kepala kita ke atas dada dan mengambilnya sendiri, lalu membawanya ke tempat pemakaman dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia yang dirampok ini ya, yang dianiaya ini. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapa yang dalam ini menurut Bapakmu adalah sesama manusia dari orang yang cerdas makanan yang hidup. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tahan ya. Sebetulnya Tuhan Yesus kasih perumpamaan tadi, saudara. Kalau di ayat atas tadi berkata siapa yang menolong, saudara? Orang apa? Samaria kan? Tapi di sini tidak menyebut orang Samaria. Ya, nanti saya akan jelaskan, saudara. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Nah, saudara, kita akan masuk membahas, saudara, mengenai visi mengasihi Tuhan dan sesama. Yang akan kita bahas adalah mengasihi sesama. Supaya saudara pahami, saudara, ayat-ayat ini, saya ceritakan dulu begini, saudara. Dalam cerita ini, saudara, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-37 kita baca, saudara. Kalau saudara lihat ada beberapa orang ya, saudara, yang terlibat di dalam cerita Tuhan Yesus ini. Ada Tuhan Yesus, ada ahli Taurat, ada imam, ada orang Lewi. Baru ada siapa lagi, saudara? Ada orang Samaria, ada orang pemilik penginapan, sudah berapa ya? 6 ya. Baru ada orang yang turun dari Yerusalem yang dirampok, yang dipukul, kan bagi saudara. Jadi ada berapa orang tadi ya? Coba saudara hitung dulu, saudara, supaya tidak lupa kita. Ada Yesus, ada ahli Taurat, ada imam, ada orang Lewi, ada orang yang dirampok dari Yerusalem, ada orang Samaria, ada orang pemilik penginapan. Jadi, ada 7 orang. Ya, saudara ya, ada 7 orang di dalamnya. Nah, saudara, ini bagus juga nih anak-anak ya, bikin drama ini, saudara, mengenai mengasihi sesama. Oke, kita bahas dulu begini, saudara. Saya jelaskan dulu, saudara. Tentu Yesus ini, saudara, kita kenal dia adalah Tuhan. Ya, juga kita kenal dia adalah manusia yang satu pribadi dua natur. Yang kedua, saudara, ada ahli Taurat dikatakan di sini. Ahli Taurat itu, saudara, mereka itu adalah ahli tentang kitab suci. Jadi ahli mempelajari, tetapi sebetulnya tidak ahli. Tidak ahli, bukan, saudara, bukan tidak. Ya, ahli Taurat membaca kitab, mempelajari kitab, tapi mereka bukan ahli, tidak mau mempraktikkan Alkitab itu. Jadi mereka itu cuma mau pelajari, cuma tahu Alkitab, tapi tidak mau praktekkan. Itu ahli Taurat. Nah, saudara, ada juga tadi siapa? Imam. Nah, imam ini, saudara, mereka adalah mengurus di bait Allah. Nah, imam-imam ini mereka pengurus-pengurus di bait Allah, saudara. Nah, baru ada siapa lagi, saudara, selain imam? Ada orang Lewi. Orang Lewi ini mereka biasa yang kalau di bait Allah, mereka yang pimpin-pimpin, pokoknya yang bagian musik dan lain sebagainya. Dan sinagog-sinagog mereka juga menangani. Nah, juga ada saudara, orang dari Yerusalem, ada orang dari Samaria, dan ada juga yang dirampok, orang pemilik hotel. Itu dulu, saudara. Saya mau jelaskan begini, saudara, dari ayat ini begini ya. Saya mau jelaskan dulu ini Samaria dan Yerusalem. Nah, kalau imam, kalau orang Lewi, kalau ahli Taurat yang diceritakan di sini, dan orang yang dirampok itu, jadi ada 4 orang. Ini mereka dari Yerusalem semua, dari kerajaan Yehuda. Nah, mereka ini dari kerajaan Yehuda. Sementara saudara yang menolong ini
Si penolong ini adalah orang Samaria. Nah, dua kerajaan ini adalah kerajaan bermusuhan. Israel ini semenjak setelah Salomo, negaranya, kerajaannya pecah jadi dua. Berantem terus, saudara, saling menghina. Memang saudara, orang Samaria ini adalah orang yang dipandang oleh orang Yerusalem atau kerajaan Yehuda, itu adalah orang yang kelas di bawah. Mereka punya status orang Yahudi itu sudah menurun karena memang keturunan mereka sudah bercampur. Pada waktu pulang dari pembuangan, saudara, orang Yehuda ini, saudara, ini orang-orang kerajaan Samaria itu waktu dibuang oleh kerajaan siapa yang menjajah sebelum Babilonia ya, saudara. Saya agak lupa, sudah di kepala tapi tidak mau keluar. Nah, mereka itu kawin dengan orang-orang yang bukan Yahudi juga, ya, yang 10 suku ini. Ya, 9 suku lah, saudara, di luar Lewi. Ini mereka nikah dengan orang-orang yang bukan berdarah mereka. Nah, sehingga saudara, orang-orang dari Yehuda ini memandang mereka rendah. Jadi mereka saling, pokoknya orang kalau sudah memandang orang lain rendah, mengejek orang, udah pasti berantem itu, saudara. Nggak pasti akan menyatu. Nah, dua kerajaan ini, saudara, saling begitu, saudara. Nah, sehingga saudara, Yesus memberikan satu cerita kepada ahli Taurat ini ketika dia bertanya kepada Yesus mengenai mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata begini, ketika ada orang dari Yerusalem, ini orang Yerusalem juga orang Yehuda, turun, saudara, turun memelintasi. Jadi kalau saudara nanti lihat di sana, ingat ya, mereka melakukan zaman dulu 2000 tahun lalu, ini mereka kendaraannya rata-rata saudara hanya pakai keledai. Itu orang kaya. Kalau sudah pakai keledai itu orang kaya. Nah, saudara, kalau sekarang ya saudara, dia sudah harus pakai mobil. Tapi zaman dulu kebanyakan orang jalan kaki, jarang mau pakai keledai. Nah, saudara, ketika di jalan kaki orang turun dari Yerusalem, Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat ya, ada orang turun dari Yerusalem, sekarang dia dirampok. Bukan cuma dirampok, tapi dipukul sampai luka-luka. Terus datanglah imam melihat, seorang imam dari Yerusalem lihat dari seberang jalan. Wah, dia dipukul orang, wah dia sudah tidak ada uang. Ya sudah, dia lewat, dia tidak mau tolong. Oke, datang lagi orang Yehuda, datang lagi, namanya orang Lewi, dia tidak perlu ditolong lagi, biarkan dia. Pergi lagi, padahal dia sama negara nih, lewat lagi. Baru yang ketiga, datang lagi, saudara. Datang lagi lewat adalah orang justru dari Samaria, kerajaan Samaria. Datang dia lihat, kok ada orang terbaik nih. Dia tanya, kamu diapain? Saya dirampok, uang habis, saya dipukul. Sekarang dia bilang, oke, karena saya ada tugas, saya mau perjalanan, saya bantu kamu, saya taruh di penginapan, di situ juga ada tabib yang bisa menyembuhkan kamu. Dia bawa orang ini, dia angkat, orang Samaria ini angkat, taruh di penginapan, suruh orang rawat dia. Sehingga orang Samaria ini berkata begini, pokoknya sekarang kamu tolong rawat dia, ini ada uang. Kalau masih ada kekurangan uang perawatan ini, nanti saya balik lagi, karena dia mau pulang lagi kan, saya cuma ada urusan pekerjaan, nanti saya balik lagi, berapa biaya kurang saya akan bayar sama kamu. Pokoknya sekarang kamu rawat dulu dia. Nah, saudara, setelah itu kan saudara dikatakan bahwa ayat berapa yang saya bilang tadi ya? Ayat 35. Saya akan masuk di sini. Terus 36. Ini dia. Ayat 37. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu. 36 supaya sudah tahu ceritanya untuk saya jelaskan. 36. Siapakah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya mau cerita begini. Coba saudara lihat ya. Seharusnya orang ini, saudara, ya, ahli Taurat ini, dia bilang begini, yang menunjukkan belas kasihan adalah orang Samaria.
Tapi dia tidak bilang orang Samaria. Dia cuma bilang apa, saudara? Orang yang telah menunjukkan apa? Belas kasihan. Kenapa, saudara? Karena saya bilang tadi, karena orang Yerusalem benci banget sama orang Samaria. Mereka tidak mau, saudara, mau bilang orang Samaria itu baik. Selalu mereka bilang orang Samaria itu jahat. Orang Samaria itu tidak menolong. Jadi ketika Yesus bilang orang Samaria sebetulnya yang menolong, ketika Yesus tanya siapa yang terbaik bagi mereka, siapa yang menunjukkan belas kasihan, siapa yang menunjukkan kasih, dia tidak bilang orang Samaria, tapi dia bilang apa, saudara? Orang yang menunjukkan belas kasihan. Harusnya dia bilang aja orang Samaria. Saudara, saya bawa dulu saudara ya, untuk saudara memahami ini. Maksudnya begini, memang kalau saudara, apa ya saudara, iblis menaruh saudara rasa iri hati dan lain sebagainya, saudara, itu sulit untuk orang mengekspresikan kasih itu. Ya. Kita lihat dulu saudara tentang Samaria dan Yerusalem. Yohanes 8 ayat 48 kita baca dulu saudara. Yohanes 8 ayat 48. Mari kita baca 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria apa? Dan kerasukan setan. Itu juga jadi dulu. Nah begini, so bisa bayangkan kalau sekarang ini orang bahasanya begini, kamu tuh setan. Sudah bisa bayangkan. Ini orang Yerusalem ini saudara. Sebetulnya mereka orang Yahudi, orang Yerusalem. Ketika Yesus mengajarkan mereka kebenaran firman Allah, mereka bilang, mereka tuduh Yesus itu, padahal Yesus itu orang Yehuda. Tapi mereka bilang, kamu itu orang Samaria kerasukan setan. Sampai sebegitunya mereka, saudara. Maksudnya begini, mereka kalaupun sesama mereka, kalau mereka benci kepada sesama mereka, mereka pakai orang Samaria. Jadi Samaria itu dijadikan julukan, saudara, untuk mereka mengungkapkan sangat benci sekali. Nah, saudara, ayat ini lagi, Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas 9 ayat 51. Baca 1, 2, 3. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem terus. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Ini lagi saudara, kalau tadi orang Yehuda, ini kita bicara Yehuda di Yerusalem ya, Yehuda benci banget sama Samaria. Sekarang Yesus berkata pergi masuk ke daerah Samaria, siapkan tempat di sana. Jadi Yesus sebetulnya mengasihi orang Samaria. Tapi sebaliknya, tetapi orang-orang Samaria itu apa? Tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju ke mana? Yerusalem. Jadi begini saudara. Jadi petanya itu saudara, atau kerajaannya Samaria begini, dia pesannya begini. Nah di sini itu Yehuda melengkung begini, angkat letter U. Jadi kebanyakan orang Yerusalem itu kalau pulang ke Galilea paling cepat sebetulnya potong jalan ke Samaria. Tapi saking bencinya, mereka itu kadang-kala orang Yerusalem itu memilih memutar jalannya. Saking bencinya sama orang Samaria. Nah sementara Yesus itu dia tidak mau. Kita tidak boleh ada benci. Dia potong jalan saja. Nanti bahkan kita nginep di Samaria. Tapi sampai di Samaria, orang Samaria bilang, kami tidak mau menerima kamu. Kenapa? Karena kamu mau pergi kemana? Yerusalem. Nah gitu saudara. Kamu mau pergi ke Yerusalem, mau melintas saja saudara, sudah dia benci. Nah itu kalau ada kebencian saudara. Sama kalau sekarang saudara, waduh, ada daerah-daerah tertentu. Kalau di Indonesia ini, asal mereka dengar Israel serang Palestina, mereka sudah saking udah bencinya sudah. Tidak peduli siapa yang salah, saudara. Palestina dulu yang serang, bukan Palestina, maksudnya teroris dari Gaza dulu menyerang, pokoknya apapun. Israel itu kan sifatnya hanya membalas. Mereka tidak peduli, saking sudah bencinya. Nah, oke ya, saudara lihat di sana.
Tadi sampai 54. Mari baca 1, 2, 3. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, melihat orang Samaria punya kelakuan kepada mereka, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh apa? Api turun dari langit untuk apa? Membinasakan mereka, orang Samaria. Sebegitu bencinya, saudara. Ya, ini dua kerajaan ini. Ayat yang ke-55. Baca 2, 3. Akan tetapi apa? Ia berpaling dan menegur mereka. Terakhir. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, itu saya menceritakan saudara supaya saudara lihat kenapa saudara tadi sebetulnya di dua ini kerajaan ini saling bermusuhan. Nah, saudara, memang makanya saudara, Tuhan Yesus kan saudara selalu mengajarkan saudara bahwa terus persoalan ada, perbedaan pendapat ada, kesalahan demi kesalahan ada, tapi harus tetap mengampuni. Itu mengampuni itu wujud dari kasih ya saudara. Kita harus tetap menyatakan kasih kita kepada sesama. Sesama itu siapa saudara? Kalau kita bicara sesama di dalam kelompok kecil kita, dalam keluarga kita, sesama itu siapa? Tentu suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, kan begitu, atau seisi rumah itu. Ya, itu bicara sesama. Baru kita bicara dalam gereja. Nah, saudara, poin utamanya begini, kadang-kala iblis itu dalam rumah tangga itu, ingat ya, dia akan melemparkan saudara antara suami, istri, anak dan orang tua supaya saling membenci. Tujuannya apa saudara? Supaya jangan saling mewujudkan kasih kepada sesama. Itu yang dilakukan. Makanya Tuhan pakai sudah satu perumpamaan ini. Tetapi saudara, ada di antara orang Samaria, Yesus bilang yang baik hati. Jadi dia mirip saudara. Ini orang Samaria juga dia tidak membenci orang Yerusalem. Dia tidak memilih apa pilihan daripada ahli Taurat dan teman-teman dia orang Samaria yang saling membenci. Kita lihat saudara, akhirnya kalau kita lihat orang Samaria yang baik hati, ternyata dia justru dia sedang melakukan perjalanan, itu perjalanan bisnis dia. Justru dia perjalanannya diberkati Tuhan. Begitu, dia tidak peduli. Ya sudah, ahli Taurat, orang imam, orang Lewi tidak, atau orang Samaria lain tidak mau tolong. Tetapi saya ini adalah tetap mau mengasihi sesama. Nah, sehingga Yesus berkata tadi, saudara, kepada ahli Taurat, siapakah di antara mereka yang menunjukkan kasih kepada sesama? Itu maksudnya. Dia bilang orang yang menolong, harusnya orang Samaria itu. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini sebagai pengantar bagi kita, saudara, untuk saya menjelaskan, saudara, pertama begini, saudara, memang dalam hidup kita ini, ya saudara, adalah menjalankan visi kita. Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi sebelum saya akan mengantarkan saudara pada beberapa pelajaran penting dalam peristiwa antara orang Samaria dan orang Yerusalem ini, antara imam orang Lewi dalam cerita Tuhan Yesus tadi, saya mau beritahu saudara begini. Ketika saya mengajar saudara mengasihi sesama, tolong saudara jangan membangun satu pikiran, jangan membangun satu pikiran begini, kamu kasih saya, itu dengar firman Allah, kamu kasih sama. Bukan itu tujuan saya. Saya justru mengajarkan jemaat di tempat ini adalah jangan memikirkan supaya ketika saudara mendengar firman supaya orang kasih saudara. Karena firman Allah ini mengajarkan kita untuk kita mengasihi orang lain. Bisa paham nggak saudara? Persoalan ada orang mau mengasihi kita, ya puji Tuhan. Termasuk dalam keluarga kita. Jangan saudara dengar firman Allah, saudara langsung bilang begini. Tuh, dengar firman Allah tadi kan, si istri bilang kepada suaminya atau istri bilang kepada istrinya, dengar kan, kamu harus mengasihi sama, tuh kan, kamu harus kasihi saya. Nah, itu sudah salah pola pikirnya. Yang benar adalah kamu harus mengasihi
sesama, tanpa ada embel-embel kamu harus mengasihi saya. Haleluya saudara. Bilang kiri kanan, saya harus mengasihi kamu. Udah gitu aja. Jangan tuntut kamu juga harus mengasihi saya ya. Jangan begitu. Itu Tuhan tidak ajarkan begitu buat kita. Jadi yang diajarkan Tuhan adalah pokoknya pola pikir kita bangun apapun saya harus mengasihi kamu. Amin saudara. Sama seperti orang Samaria. Dia tidak berkata begini, siapa itu? Orang Yerusalem. Oh enggak, saya enggak mengasihi dia. Enggak, dia enggak pikir itu. Pokoknya dia cuma pikir saya mengasihi sesama. Haleluya saudara. Itu prinsipnya yang disebut mengasihi sesama. Yang kita belajar daripada orang Samaria yang Yesus tunjukkan di sini. Nah, oke saudara, saya akan bicara dalam kata kuncinya tentang pelajaran. Ada berapa pelajaran yang akan kita ambil dari beberapa ayat ini, saudara? Kita lihat, saudara, pelajaran yang pertama, saudara. Yang penting dari orang Samaria yang kita harus ketahui dan kita praktekkan. Yang pertama begini, saudara, dari ayat kembali ke ayat 27. Oh, saya sudah jelaskan tadi ya berapa orang dari ayat 26, 5-26 maksudnya tentang saya bicara tentang beberapa orang terlibat. Tapi ayat 27 kita lihat. Ayat 27-28. Coba kita baca lagi saudara. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jawab ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah begini saudara, kalau saudara lihat ini tentu begini cara pandang dulu. Cara pandang dulu bagi kita mengenai ayat ini tentang sesama manusia. Nah, supaya saudara dapat, saudara, kebenaran firman Allah ini, kasih itu betul-betul menguasai kita, bangun dengan cara pandang begini. Sesama manusia itu maksudnya kita itu, ya begini saudara, sesama manusia itu kan tidak, pertama begini, kan tidak boleh memandang jenis kelamin, tidak boleh memandang warna kulit, tidak boleh memandang suku, agama, ras, kan begitu saudara. Jadi kan ini umum. Nah, jadi maksudnya Tuhan itu berkata begini, manusia itu, kita sesemua manusia itu adalah sehakikat. Ingat ya, sehakikat itu. Jadi maksudnya begini, apapun warna kulit seseorang, mau dia tinggi, mau pendek, mau orang tua, anak kecil, saudara, hakikatnya itu manusia. Ngerti nggak saudara? Hakikat saya itu manusia. Hakikat saudara apa? Manusia. Oke, kita keluar dulu ke agama seberang dulu. Entah dia agama Islam, Hindu, Buddha, apapun. Ini kita bicara jangan ke agama ya, tapi ke manusianya. Saudara harus lihat, hakikatnya dia, apapun agamanya, dia itu adalah manusia. Itu pertama Tuhan mau ajarkan. Makanya saudara, kita ini diajarkan oleh Tuhan, pokoknya cara pandang kita dulu. Saudara, ketika melihat orang lain, dia itu adalah manusia yang sama dengan kita. Jadi sehakikat. Jangan lu bicara agamanya. Amin saudara. Jangan lu bicara imannya. Makanya ketika tadi saudara, antara Yerusalem dan Samaria, sebetulnya saudara, ya iman sih sama, tapi mereka punya kitab sebenarnya beda. Kalau orang Samaria, mereka punya kitab itu cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Mamat, Bilangan, Ulangan. Lain itu mereka tolak. Kenapa? Karena kitab nabi-nabi disebut setelah itu kan nabi-nabi. Semua nabi-nabi itu asalnya dari Yehuda. Nah, orang Samaria ini tolak. Saya tidak mau nabi kayu itu, saking bencinya firman Allah pun ditolak. Wah, repot ya saudara ya. Saking bencinya firman Allah mereka buang juga. Di Samaria ini memang betul-betul kurang ajar juga ya. Nah, kalau Yerusalem sudah atau Yehuda, semua sama dengan kita dari Kejadian sampai kitab Maleakhi sama. Itu agama Yahudi ya, saudara. Nah, saya balik lagi, saudara. Mari kita memandang, saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara.
Yesus mau ajarkan, pertama jangan letakkan dulu kamu agama apa. Lihat dulu manusia itu adalah sehakikat. Amin, saudara. Sehakikat. Ketika kita ada di sehakikat, saudara, apapun orang itu, kamu tuh bisa menolong dia. Amin, saudara. Kan kita, ada orang celaka, ada orang ini nih, lihat, kamu agama apa? Waduh, Tuhan langsung bilang, kamu bukan agama Kristen yang benar, kamu ini Tuhan tidak ajarkan begitu, ya kan? Terus dia, kebetulan tadi ada orang yang memang minta makan, tapi Tuhan tuh pura-pura kalau di pinggir jalan, kan itu orang sudah dibayar semua kan? Saya ingat dulu saya di tahun 93 di Jakarta, saya kan dari kampung Kolose. Waduh, kasihan tuh orang ini di depan di tempat saya tinggal, minta. Saya kadang-kadang betul-betul saya kasih sudah. Aduh, uang saya kurang, kasihan, kan ini kamu makan. Satu waktu saya bangun subuh itu jam 5 pagi. Tahu-tahu saudara, di depan juga tempat saya tinggal, turunlah mereka 5 orang dari satu mobil. Saya bilang, turun dari mobil. Kok ada yang koordinator mereka? Waduh, ternyata mereka lebih kaya dari saya. Wah, semenjak itu saya bilang, saya tak percaya lagi. Dia datang lagi, saya lihat kamu tadi pagi turun dari mobil. Wah, kamu tuh tidak benar ya. Dia langsung pergi. Bapak lihat, iya saya lihat kamu. Wah, dia pindah sudah tempat minta-mintanya. Semenjak itu saya mulai bikin perbandingan. Tidak benar. Nah, tapi maksudnya kita bicara yang benar. Kalau kita ketemu orang terus tahu-tahu betul-betul kan saudara. Ya, bahkan ya sama anak-anak saya tanamkan. Kamu ya kalau orang teman-teman saya bilang, kalau dia pinjam uang tapi hanya untuk huru-hara, pesta-pesta, jangan kasih. Tapi kalau dia mau pinjam uang, dia bilang saya betul-betul tidak ada uang untuk makan, itu jangan dipinjam, harus kasih. Jangan dia bikin berutang karena dia mau makan. Ini bisa bedakan tuh. Tapi kalau saya mau pesta-pesta, mau jalan-jalan, itu tahan, biarin aja, dia bilang pelit kan. Kalau buat pesta-pesta. Tapi kalau kamu ada teman, mungkin juga teman kuliah, memang dia orang tua belum kirimkan uang, dan dia butuh makan, jangan diutangin dia. Itu tidak boleh, halal itu, haram itu, jangan kasih dia makan. Nah begini. Jadi kita tidak boleh, saudara, Tuhan tidak ajarkan. Jadi kasih sesamamu manusia itu. Jadi ketika begitu, kita lihat orang Samaria ini, saudara, dia tidak tanya, kamu agama apa, kamu orang apa. Nggak ada di catatan itu. Amin, saudara. Tidak ada. Dia cuma bilang, udah kamu sudah dirampok, tidak ada uang, kamu luka-luka, sudah, bawa. Dia tidak membawa ras, dia tidak membawa agama, pokoknya tolong. Nah itu tentu yang Tuhan sedang ajarkan. Cara pandang kamu pertama melihat manusia itu hakikat. Amin, saudara. Itu dulu yang dibangun, saudara. Ya, itu dulu yang dibangun. Oke, makanya nanti saudara saya akan ngajar saudara di misi bagaimana menjangkau orang-orang begini, saudara. Nah, ayat yang berikut, saudara, ayat yang ke-25, tadi 25, sorry. 28. Kasihlah sama manusia seperti itu. Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah kalau kita lihat saudara, perbuatlah. Kasih yang ditanamkan Yesus itu, saya bilang lalu saudara, kasih itu kan saudara, Allah itu kasih bentuk roh. Jadi kasih itu saudara, kalau pertama begini, kasih itu saya bilang tadi baru bisa disebut kasih pertama kalau kamu tempatkan objek. Saya bilang tadi, coba suami kepada istri. Jadi kalau kita tidak pernah, saudara, kita lihat istrinya, terus kita tidak berkata, oh saya harus mengasihi istri saya. Nah, saudara, kasih itu tidak bisa, saudara, tanpa ada objek, mesti ada dulu. Jadi kita mesti lihat dalam keluarga, saudara, objek kita orang tua tentu adalah objek kasih ya saudara, adalah anak.
Anak objek kasihnya dalam keluarga ya saudara, konteks keluarga. Berarti anak objek kasihnya adalah orang tua. Begitu saudara. Kalau konteks suami istri, berarti suami adalah objek kasihnya istri. Sebaliknya lagi saudara, bahwa istri objek kasihnya adalah suami. Nah, sehingga Tuhan berkata saudara, tadi ayat yang ke-28, perbuatlah. Itu kalimat perintah saudara. Karena kasih tidak juga terbatas pada satu objek. Oh, saya sudah objek dia, tanpa ada perbuatan. Kan begitu saudara. Jadi pertama kasih itu taruh objek dulu, baru nyatakan perbuatan itu. Saudara, kita di tempat ini, ya puji Tuhan saudara ya, dari dulu kita terus menjalankan. Tetapi saudara, kalau saya melihat saudara, Tuhan menaruh di sini, dulu kita setiap wadah ada kegiatan begitu saudara, untuk kita mewujud nyatakan kasih itu. Tak ke panti kemana. Sekarang saudara, bukannya saudara kita netral, bukan netral saudara, tetap ada di situ atau naik dikit. Tapi ternyata Tuhan bagi kita itu naiknya tinggi sekali saudara untuk melakukannya. Saudara bisa bayangkan setiap bulan kita mempraktekkan itu saudara. Mempraktekkan itu ya. Jadi jemaat Tuhan, saudara, kalau saudara lihat sekarang yang dikerjakan sekolah minggu anak YMB kan, setiap bulan saudara kita harus mempraktekkan itu. Tapi sekarang kita ke hamba-hamba Tuhan dulu, dan sebagian ada yang orang betul-betul kita bagi itu yang kepada orang yang tidak seiman. Ada yang kami bagi ke orang muslim, saudara. Setiap bulan itu mengeluarkan biaya rata-rata ya 20-an juta, saudara. Ya, untuk mengeluarkan kepada sesama itu. Satu sisi kita sedang membangun gereja yang biayanya total semua pasti habis dia. Pokoknya pasti di atas 10 miliar, saudara. Itu gereja itu. Dari rukonya saja asli sudah 10 miliar, belum renovasinya, belum isinya. Wah, saudara, udah pasti saudara. Di sekitar 12-an mungkin saudara. Miliar. Itu tentang kita mengasihi Tuhan ya dalam hal pembangunan gereja. Tapi kita juga praktekkan ini. Ya, Tuhan kasih itu kita, saudara, untuk terus melakukan itu. Hari Rabu ya, so, tadi malam sudah packing. Hari Rabu nanti akan disalurkan ke hamba-hamba Tuhan. Pertama ya untuk hamba Tuhan yang ada di 15 daerah Parung sana ya, bukan ya, Gunung Sindur, ya gitu sudah. Gunung Sindur. Kita akan keliling ke seluruh Jawa Barat. Jadi maksud saya mau kasih lihat saudara, ketika kita respon, Tuhan itu bukan bawa kurang untuk melakukan kasih. Dia tambah terus. Tambah terus. Secara manusia kadang-kadang Tuhan ada duit nggak nanti. Tapi ternyata selama kita respon, sumber berkat kita siapa saudara? Tuhan. Amin saudara. Tuhan. Nah, oke, saya balik kepada visi misi kita. Visi dulu. Saudara, kita harus jalani ini. Tuhan taruh. Ingat, sumber berkat adalah Tuhan. Yang penting Tuhan lihat, kamu praktekkan nggak firman Allah? Kamu lakukan nggak? Kan sumbernya adalah Tuhan, kan dimulai dari Tuhan. Kebanyakan kita takut, saudara. Takut duluan. Aduh, nanti begini. Tuhan bilang tadi apa? Lakukan. Perbuatlah. Haleluya saudara, perbuatlah dulu. Kalau bahasa lain Tuhan bilang, bagaimana kamu menuai tapi belum menabur? Ya mau tuai apa? Sementara kebanyakan orang maunya tuai, tapi tidak pernah menabur. Apa yang mau dituai kata Tuhan? Bukan begitu konsep daripada menuai. Konsep menuai adalah menabur dulu, baru menuai. Itu yang Tuhan mau. Ya. Ya masih panjang ini saudara ya, saya mau saudara nanti minggu depan saya lanjut, waktunya sudah habis juga. Saudara, jadi ini pegang dulu saudara, rekam dulu dalam pikiran saudara, dalam iman saudara dan saya, bahwa oh begini ya kita menjalani hidup kekristenan, harus mengasihi Tuhan dan sesama. Sesama itu harus dilihat secara umum dulu, saudara, secara umum dulu. Jadi sesama itu jangan pernah membangun ketika ayat ini,
Wah, itu sudah diajar kasih sesama. Kenapa dia tidak mengasihi saya? Semakin saudara bilang begitu, karena itu bukan ajaran Tuhan, semakin Tuhan tidak akan tolong saudara. Jangan pernah bangun itu. Bangunlah, Tuhan, saya mau mengasihi sesama. Jangan pernah bangun, dia sudah dengar firman, kenapa dia tidak mengasihi saya? Saudara sebagai istri mau bangun, itu suami saya sudah dengar firman, mengasihi sesama, kenapa dia tidak mengasihi saya? Semakin saudara akan lihat suami tidak mengasihi saudara, karena bukan ajaran Tuhan. Yang benar Tuhan bilang mengasihi sesama. Jangan nuntut sesama mengasihi kita. Amin, saudara. Istri-istri jangan nuntut suami mengasihi saudara. Tuntutlah diri kita untuk mengasihi suami. Sebaliknya juga suami, jangan nuntut istri mengasihi kita, karena itu bukan ajaran Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kita mengasihi istri. Haleluya. Bisa bilang amin? Bisa bilang kiri kanan, saya mengasihi engkau. Haleluya. Makanya kenapa orang banyak kali, entah suami istri, anak, orang tua dan sesama, kenapa banyak kali kecewa? Karena nuntutnya apa? Kamu kasih saya. Padahal itu bukan ajaran Tuhan. Yang diajarkan Tuhan, kita mengasihi sesama. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa, nanti lanjut lagi minggu depannya mengenai visi ini, mengasihi sesama. Baru saya akan masuk pada misi-misi. Oke, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pengajaran kebenaran firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami melalui peristiwa Tuhan orang Samaria. Kami boleh belajar ya Tuhan untuk dapat mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kami ada di tempat ini, Engkau telah menaruh visi-Mu di hati kami, dalam iman kami, sehingga kemanapun kami pergi, Tuhan kami akan menyatakan kasih Tuhan yang ada pada kami terhadap sesama kami. Terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan. Pergumulan demi pergumulan pribadi kami, anak-anak-Mu, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan mau berdoa bersama. Ada anak-Mu saat ini, Pak Trisno, yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhanlah pemulih sempurna. Nyatakan itu kepada anak-Mu Tuhan, Pak Trisno, sehingga dia boleh kembali besok ke rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Percayalah kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, lantai bawah juga silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dengan kasih Kristus. Nanti saudara Tiara akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang telah meneguhkan setiap hati kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Persembahan kedua dijalankan. Kita bersedih. Ikut Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, terus dipakai Tuhan lebih luar biasa, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Dan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, baik UL Singers, pemusik, multimedia, asyir, bahkan petugas persembahan. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita datang pada pengumuman. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Itu pengumuman. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala? Tidak. Oh iya, tambahan saudara terus doakannya buat sesama jemaat kita, Bapak Trisno yang saat ini dirawat di rumah sakit di Cinere. Biar kita doakan terus, biar Tuhan menolong. Kuasa bilur-bilur Yesus boleh memulihkan Pak Trisno dengan sempurna. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sudah kita semua bangkit berdiri. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami boleh menikmati Engkau dalam pujian penyembahan kami boleh menikmati Engkau dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus keluar kami dari tempat ini Tuhan, kami terus Tuhan membawa firman-Mu, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan orang-orang bisa melihat ada kasih Allah di dalam kehidupan kami. Orang-orang bisa merasakan ada kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau melihat setiap kami, Engkau mengenal setiap hati kami, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami hanya berseru kepadamu, karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan Allah yang sanggup menolong kami. Engkaulah satu-satunya yang bisa menjadi jalan keluar bagi kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami bawa setiap pergumulan ini ke dalam tangan-Mu, baik mengenai kesehatan, mengenai keluarga rumah tangga, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai hari depan, mengenai apapun juga Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah sudah berjalan di depan kami.
kami, dan Engkau Allah punya rancangan yang terbaik bagi kami, dan Engkau tidak pernah gagal Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu, menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Minggu yang akan datang Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan menggenggam hidup kami, Engkau terus menuntun kami Tuhan, menjalani hari-hari yang ada. Kami tetap melekat erat kepadamu. Ibadah sebentar Tuhan, baik ibadah anak-anak, ibadah sore, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kegiatan sepanjang minggu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap pertemuan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Indonesia. Bahkan pergumulan gereja di tempat ini mengenai tempat ibadah yang baru, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengadakan, Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu, sehingga kami boleh berkorban bagi Engkau, bahkan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Khusus kami berdoa untuk Pak Trisno Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pemilik hidupnya, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Yehova Rafa. Kesembuhan, pemulihan terjadi bagi Pak Trisno Tuhan. Dan besok boleh kembali lagi di tengah-tengah keluarganya, kembali lagi beraktivitas seperti biasa dalam keadaan tubuh yang sehat. Umat-umat-Mu yang lain yang terbaring sakit di rumah Tuhan, Pak Chandra dan juga yang lain-lain Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menilik mereka. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kekuatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Dan saat ini kami mau menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber, segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.